Di awal lagi dong. Enggak. Kita lanjutin aja. Aduh, karena tadi kan ada kendala ya. Memorinya penuh dari HP. Jadi gini bang, waktu dulu saya keterima jalur SNMPTN 2017 tuh ya. enggak 18 Oh, bang. 18. Ya. Karena waktu itu jalur 2018 itu masa-masa sulitnya ya. Orang tua lagi ekonomi itu susah banget gitu. Terus waktu itu mau bayar UKT susah banget emang. Akhirnya orang tua bela-belain buat pinjem uang ke tetangga dan akhirnya alhamdulillah dikasih lah gitu ya buat bayar UKT gitu. Berhubungan jarak antara saya kuliah masih jauh karena kan jalur SNMPTN itu kan jauh ya nunggunya sampai masuk kuliah itu ada beberapa bulan gitu. Nah dari situ saya langsung kerja di toko gitu, di toko juga toko saudara gitu. Daerah Bandung. Enggak, daerah daerah Bekasi. Wish. Santai, kalem, jangan tegang gitu lah. Tegang soalnya. Perdana bang. Perdana, maksudnya tegang-tegang gitu lah. Nah dari situ pas membayar UKT alhamdulillah lah orang tua nyanggupin buat kuliah dan dari situlah perjalanan hidup saya pertama kuliah gitu ya. Lanjutlah berhubungan saya langsung pesantren tuh ketika udah masuk kuliah disaranin untuk ikut pesantren aja yaitu di Alisan di sini kita bersama gitu di Alisan. Nah dari situ ya udahlah mendingan daftar di Alisan aja udah mah ada Padli yang membimbing gitu ya udahlah oke aja gitu karena kan ada yang membimbing. Kalau misalkan kita ngekos kan biayanya lebih tinggi lagi gitu kan, walaupun ada yang bayaran per bulan pasti udah mah bayaran ini kan yang lebih enak itu di Alisan. Yang pertama pembayaran itu hanya 1 semester sekali gitu. Nah tapi yang lebih ribetnya itu di awalnya gitu. Nah udah waktu itu minjem uang buat bayar UKT terus untuk Alisan. Lanjutlah saya di skip lah ceritanya langsung ke semester kemarin tuh. Semester kemarin itu semester berapa ya? Semester 5. Nah ada penerimaan beasiswa dari Basnas itu full dari semester 5 sampai semester akhir. Nah dari situ saya ikut lah coba-coba karena kan dari Basnas itu katanya kuotanya cuma 15 orang ya dari sekian banyak kabupaten Bekasi itu kabupaten Bekasi tapi kuotanya hanya 15 orang. Per kabupaten itu 5 orang. 15 orang. Pokoknya satu kabupaten Bekasi itu kuotanya 15 orang. Nah, karena kan dari orang tuanya Padli, kiai yang ada di Cibogo itu saya minta saran dulu kepada beliau gitu. Pagi ini gimana caranya biar bisa lolos katanya gitu. Langsung kita konsultasi, pas konsultasi oke lah kita jalanin aja prosesnya gitu. Kita ikutan, kita seleksi gitu. Alhamdulillah tahap pertama itu kita lolos. Alhamdulillah saya lolos. Pas itu saya nggak nyangka lolos. Nah pas seleksi itu pertama ada sekitar 100 orang kalau nggak salah yang daftar deh ya. Yalah banyak lah gitu. Pertama seleksi data dulu, lolos tuh diseleksi jadi 40 orang. Nah dari 40 orang itu diseleksi lagi gitu. Karena kan gak tahu kenapa ya pas dari 40 orang itu katanya kan 15 orang kuotanya, tapi dari pihak Basnas itu memberikan kuota lebih banyak lagi. Alhamdulillahnya itu pas pengumuman kaget banget. Pas pengumuman itu kan dari pengumuman itu lewat WA ya. Oh bukan lewat website. Bukan, langsung ya chat langsung. Enggak di chat, di grup bang. Oh di grup. Pas di grup tuh pengumuman 15 orang tuh. Kan ada baca selengkapnya ya. 15 orang tuh. Wah 15 orang nggak ada nama saya nih. Pas saya klik baca selengkapnya dan ternyata itu dari hasil 40 seleksi orang itu diambil 50%-nya.
jadi hasilnya yang lolos itu 20 orang gitu. Jadi ibarat mah wah ternyata ada 20 orang nih yang lolos gitu. Kebetulan nama saya paling akhir bang gitu ya. Bener itu, alhamdulillah saya sampai sujud syukur gitu bang ya di depan orang tua saya. Duh itu kata saya teh, alhamdulillah kuliah bisa ada yang udah ngebiayain gitu ya. Berarti dari semester berapa tuh? Dari semester 5 Semester 5 sampai semester 8. sampai semester sekarang gitu, semester 8. Itu biaya full UKT. UKT sama asrama. Oh, sama asrama juga dikasih. Asrama juga dikasih. Karena kan uang dari Basas itu cuman sekian budgetnya ya. Nah itu pokoknya sisanya buat kita gitu. Bisa kalau bisa disebut sejenis bidik misi juga gitu. Oh iya. Tapi kan bidik misi mah sudah ditanggung sama pemerintahnya, dibayarin gitu. Kita tinggal menikmati hasilnya saja gitu. Kalau gitu mah uangnya disetorin ke kita, kita langsung bayarin sendiri gitu. Oh, jadi dia yang ngelola sendiri kalau bidik misi kan udah dibagi-bagi. Jadi kita udah terima bersihnya. Gitu. Tapi buat uang jajan ada kan? Alhamdulillah ada. Nah, Jadi orang tua tuh tinggal nanggung biaya kehidupan sehari-hari aja gitu. Ya saya juga sih rencananya mau nge-grab juga biar ada kehidupan sehari-hari gitu bang. Kan makanya berarti intinya gini, sebenarnya persoalan kuliah dengan kendala materi itu bukan hal yang benar-benar menjadi kendala paling pertama. Karena dalam kampus juga banyak sekali beasiswa. Bidik misi, terus tadi apa namanya? Basnas, kemudian BI ya. BI, Jarum banyak. Terus apa lagi ya? Santri berprestasi apa? Bisa santri berprestasi ada PBSB. PBSB. Kalau nggak salah setiap ini deh di setiap bank-bank BUMN ataupun selebihnya itu banyak yang ngasih beasiswa setiap tahunnya. Artinya berarti kalau emang dari orangnya sih berarti kalau emang dari orangnya itu pengen banget dapat beasiswa, artinya kehidupannya dia itu dibiayain gitu. Ada yang sedikit nanggung ya, mereka harus benar-benar cari usaha yang lebih, karena berarti harus pertama itu harus selalu update informasi. Nah itu paling penting karena boleh jadi regulasinya berubah. Benar. Makanya akan tetapi dalam perjalanannya itu perlu perjuangan pasti. Nah, makanya kalau yang punya sosial media nih ya buat adik-adik kelas semua yang Instagram, WhatsApp, Telegram, terus Twitter dan sebagainya lah, itu coba gunain buat cari informasi yang memang bersangkutan dengan beasiswanya. Apalagi sekarang kan ya gampang lah cari informasi lewat media sosial kan, tinggal cari info beasiswa di Instagram ataupun di media-media platform lain udah muncul kan, tinggal di merekanya aja lah nyari. Jadi kembali diri sendiri ya. Iya, balik sendiri. Kalau misalkan memang mau berproses sih ya mereka ya tinggal tujuan mereka tuh kayak gimana gitu. Iya, ya. benar. Yang penting itu kan niat yang baik kuliah itu kan. Pasti kalau niat baik pasti ada jalan. Itu harus yakin karena memang semua mahasiswa juga setelah menjalani dia merasa begitu. Dulu saya takut dan ketika sudah masuk begini ternyata banyak peluang-peluangnya. Berarti intinya emang ya harus dijalanin ketika emang kalian itu punya cita-cita yang tinggi, jangan sampai takut, apalagi masalah kendala duit. Karena memang ya intinya tadi yang ada Dan bilang, setiap mungkin setiap instansi ngasih beasiswa ya. Setiap instansi mungkin ada lah. Yang penting kitanya harus tetap update. Aduh, karena banyak sih yang mengeluh juga bang gitu ya. Banyak yang mengeluh. Kira-kira Apa tuh? Ya soal gitu yang pertama uang gitu. Banyak tetangga juga ada tuh katanya orang tuanya udahlah kuliah mah jangan jauh-jauh gitu ya, kuliah yang dekat-dekat aja gitu. Kalau misalkan mau kuliah mah nanti biaya kamu sendiri. Padahal kan kalau misalkan kita niat yang lebih serius gitu ya, kita bisa nyoba gitu ke negeri ya bang ya. Iya benar. Kan kalau misalkan negeri kan nggak harus bayaran per bulan gitu kan, kita hanya bayar per semester dan dari instansinya juga
beasiswa gitu. Jangan pada ngeluh lah untuk kalian semua, pokoknya jangan sampai titik tertentu saja gitu, pokoknya harus bisa berproses juga gitu. Benar. Jadi teman-teman paling pertama itu adalah kalau teman-teman sudah bulat untuk benar-benar pengen kuliah, kemudian tidak punya biaya, silahkan pertama solusinya kuliah cari beasiswa. Kemudian yang kedua, kerja dulu nggak apa-apa sebentar, nanti udah ada buat daftar kuliah, jadi nanti kuliah sambil kerja. Jadi yang penting kuliah harus, karena kedepannya pasti tantangan zaman itu semakin berat. Kalau pendidikan kita di bawah, ya kita terlindas. Kalau melihat zaman ya, Iya kan? kita melihat globalisasi, era Global globalisasi. ya. Maksudnya kalau kita melihat dari era zaman dulu, S1 itu sudah menjadi tingkat tinggi bagi yang zaman dulu gitu. Dulu tuh S1 langsung diangkat PNS. Nah, ya. Kalau Oh dulu iya. ya, kalau dulu. Kalau dulu. Tapi Sekarang- tapi dulu gelarnya itu nggak dibagi-bagi, semuanya dokter Andes kan. Dokter Andes semua. Cuman karena waktu dulu itu belum banyak ya orang yang kuliah langsung angkat. Cuman kalau untuk sekarang mungkin setara sama SMA mungkin ya. ya kira-kira begitu. Nah, iya makanya kesetaraan dari tingkat zaman sekarang tuh, S1 itu ibaratkan SMA gitu. Iya, SMA. Kalau Makanya- misalkan udah S2 baru bisa lebih tinggi lah, Iya. lebih naik sedikit gitu ibarat mah. S2 tuh cuma naik sedikit ibarat mah gitu. Makanya apalagi kalau kita nggak kuliah, wah itu tidak menyalahkan sih. Memang setiap orang punya, tapi itu penting kuliah, sangat penting. Jadi jangan sampai karena masalah ekonomi ya kebanyakan kemudian mundur. Tetaplah berusaha, kalaupun harus gagal, kita bisa belajar dari kegagalan kan. Iya, mantap. Pokoknya terus maju. Benar. Nah, Kira-kira begitulah. jadi ada nih udah umurnya udah nyoba katanya hampir 3 kali di jurusan saya. Dia udah nyoba 3 kali gak lolos pokoknya. Jalur mandiri. Oh, mandiri. Jalur mandiri dia gak lolos katanya. Kenapa nyoba lagi? Karena ya kita keinginan dia itu pengen kuliah gitu. Iya. Nah katanya kenapa terus nyoba gitu. Ya emang tujuan saya hanya satu gitu, pengen kuliah gitu. Ya kata dia juga semakin tinggi zaman, semakin majunya zaman, ya udah gitu, semakin tertinggal kalau misalnya kita diam saja di situ gitu. Dan jadi bahan motivasi kalau orang kayak gitu tuh. Jadi kira-kira begitulah. Jadi pasti dia dari kesalahan itu dia pasti dapat pelajaran tuh. Tapi pas udah ketiga kali dia lolos. Kira-kira begitu mungkin ya. Karena memang banyak sekali sih proses untuk masuk aja kan cukup sulit lah gitu. Tapi jangan pernah takut. Pantang menyerah lah. Kalau emang kalian semua punya niatan buat masuk kuliah atau pengen jadi mahasiswa, ya hadapin terus semuanya. Masalahnya hadapin terus gitu. Mau itu masalah apa namanya, dari seleksinya dulu ya lu pelajarin semuanya itu gimana, posisi passing grade-nya, terus apa aja yang di apa namanya diujikan dalam soalnya kan, ya lu pelajarin semua gitu. Kalau emang tahun ini misalnya gagal, apa yang tadi lu bilang, coba lagi. Iya benar. Coba lagi Walaupun umur udah tua juga ya. udah tua tapi Namanya coba juga terus. menuntut ilmu lah. Semakin tua semakin banyak pengalaman. Iya. Bener. Pengalamannya lebih banyak, terus menuntut ilmu kan nggak ada batasan. Nggak ada batasan sampai tua pun juga. Sampai tua. Kan sampai sebelum kita batasan mencari ilmu, selagi kita masih hidup kan, Minal mahdi ilalah di minal mahdi lalahdi. dari buayan Copot sampai dulu. sampai ke liang lahat. Ya gitulah kira-kira. Jadi gimana nih Bang? Apa kesimpulannya gimana nih Bang? Coba satu-satu deh kasih. Dulu Bang. Langsung kesimpulan nih. Kesimpulan Kesimpulannya apa nih? kesimpulan sekaligus motivasi buat mereka gitu.
Kalau dari gua kesimpulannya buat teman-teman semua yang mau masuk perguruan tinggi, itu mau itu negeri atau pun swasta, dari sekarang lu rancang dulu kalau bisa, lu catet nih, lu catet di buku ataupun di HP lah ya. Mulai dari itu buat yang khususnya buat yang masih sekolah nih ya, yang kelas 2 atau yang kelas 1, lu mau jadi apa? Kalau misalnya emang lu pengen jadi ahli hukum, dari sekarang lu pelajari dulu gimana nanti cara kerjanya itu seorang hukum itu. Terus yakinin diri lu kalau lu bahwa lu tuh bener-bener yakin di cita-cita itu. Jangan sampai nanti ketika ada orang yang sedikit nyepelein cita-cita lu, ya lu bakal lu jadi goyang gitu. Jangan sampai, kebanyakan orang kan gitu tuh, dicengin dikit jadi goyang ya. Jadi intinya ada pesan dari gua mah, terus berusaha, jangan sampai terus berusaha, yang cari circle yang memang itu ngedukung lo. Bener. Kata-kata mutiaranya Bang. Aduh, gua kalau lagi di depan kamera bingung. Ini lagi nge-lab nih Bang nih. Iya, makanya gua Takutnya ada yang nonton itu. Iya. Iya, jadi grogi Dari Adeden dulu lah Apa nih? kesimpulannya dan kata-kata motivasi. Kalau dari saya sedikit sebenarnya. Kalau misalkan benar-benar mau kuliah, yang paling pertama adalah harus luruskan niat dulu. Iya. Kemudian setelah niat udah kuat, lurus, pilih jurusan, kemudian kampus, dan kemudian setelah memilih, kemudian lolos, bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu jangan sia-siain kuliah. Jadi setelah lolos, supaya nanti pas setelah selesai kuliah banyak ilmu yang didapat di kampus. Ya kira-kira begitulah. Luruskan niat, usaha. Kalau misalkan gagal, usaha lagi, nanti juga pasti berhasil. Oke. Itu saja. Dari dulu lah, lu belum ngasih quotes. Apa ya? Motivasi kesimpulannya lah. Ini kan di Pokoknya pokoknya saran untuk kalian semua, kalau semisalkan niat banget pengen kuliah, nanti ketika gagal dan lagi gagal, jangan pantang menyerah. Lalu kalau semisalkan banyak yang orang berbisik-bisik, udahlah gitu, kerja aja, janganlah pikiran kalian tuh jangan pendek gitu, jangan sampai setengah kayak gitu. Jadi ibarat mah udah mah hati kalian itu setengah-setengah pengen kuliah, niatnya dulu, tadi kata Mang Deden, niatnya dulu harus dikumpulin. Kita kembali lagi kepada niat kita. Kalau misalkan memang kita pengen tinggi, nama kita pengen tinggi, proses kita yang harus benar-benar diperjuangkan itu aja sih. Itu aja Bang. ya. Semangat lah untuk semuanya. Ya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Jalur SNMPTN yang kemarin gak lolos, jangan pantang menyerah, karena masih banyak jalur-jalur. Ada 4 jalur lagi. Yang kedua itu SPAN, dan yang ketiga itu SBMPTN, ada UMPTKIN, dan ujian mandiri 4 lagi. Jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke perguruan tinggi, jangan menyerah. Pokoknya mau swasta mau negeri, itu pokoknya jangan pantang menyerah. Harus kumpulkan niat itu kalian. Semangat pokoknya ya. Sukses untuk kita semua. Semangat untuk semuanya dan sukses untuk kita semua. Oke, sekian aja. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.